Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Antin Kartini MAP dengan NIDN 005046111. Saya sebagai dosen tetap STIA Bandung pada Prodi Administrasi Negara. Sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh ketua bahwa saya saat ini diantaranya mengampu mata kuliah etika administrasi publik. Untuk itu saya telah membuat rencana pembelajaran semester LPS dengan capaian mata kuliahnya, yaitu bahwa yang pertama, satu, mampu memahami konsep dasar etika administrasi publik. Kedua, mahasiswa harus mampu menganalisis permasalahan dalam etika administrasi publik. Sehingga deskripsi singkat daripada mata kuliah etika administrasi publik ini yaitu, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisa keterkaitan antara manusia, etika, moral, konsep, dan prinsip-prinsip dasar etika dan moral dalam proses administrasi negara. Kemudian manfaat etika administrasi publik dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Kemudian bagaimana fungsi etika administrasi publik dalam membentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan warga negara. Dan juga implementasi etika administrasi negara dalam kelangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Adapun mengenai materi-materi pembelajaran ataupun pokok bahasannya, yaitu bahwa nanti akan disampaikan di dalam 14 kali pertemuan, dan setiap 7 kali pertemuan kami akan menyelenggarakan UTS. Dan setelah selesai pembelajaran yang ke-14 akan dilakukan evaluasi, itu dengan mengandalkan UAS. Adapun materi pembelajaran atau pokok pembahasannya yaitu bahwa pertama, unsur-unsur yang ada pada manusia, hierarki kebutuhan manusia, latar belakang munculnya ilmu etika dan moral, serta perbedaan dan persamaan etika dan moral. Kemudian yang kedua yaitu konsep dasar etika administrasi publik, prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik, nilai-nilai dasar etika administrasi publik, kemudian perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Kemudian yang ketiganya yaitu yang menjadi pokok bahasan ini yaitu manfaat etika administrasi publik, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Kemudian pokok bahasan yang keempat itu perilaku kerja organisasi publik, pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika, fungsi etika dalam membentuk hubungan yang harmonis antara sesama aparatur negara, fungsi etika dalam membentuk hubungan yang harmonis antara aparatur negara dengan warga negara lainnya. Kemudian yang kelimanya yaitu tugas para aparatur negara, etika pejabat negara, landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenamnya selanjutnya yaitu pertanggungjawaban moral aparatur negara, profesionalisme kerja aparatur negara, legitimasi dan korupsi, pencegahan dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian untuk yang terakhirnya yaitu sistem administrasi negara yang efektif dan efisien serta penyakit-penyakit birokrasi. Adapun yang menjadi sumber referensi dalam pembelajaran ini yaitu pertama mungkin kita akan berdasarkan kepada buku yang dibuat oleh Umorotomo Wahyudi tahun 1992 yang berjudul Etika Administrasi Negara. Kemudian juga oleh De Vos mengenai pengantar etika, dan kemudian Salomon Robert yang berjudul Etika Suatu Pengantar, dan juga Liandi yang berjudul Etika Administrasi Pemerintahan. Dan selain itu juga di dalam referensi sebagai sumber pembelajaran itu kita akan melihat materi-materi mengenai etika administrasi negara
dari jurnal-jurnal atau dari website. Kemudian metode pembelajarannya yaitu proses pembelajaran dilakukan melalui tatap muka dan juga melalui tatap maya, yaitu dengan Zoom meeting ataupun dengan Google Meet. Dan kemudian pembelajaran yang akan dilakukan itu kami mengacu kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14. Selanjutnya proses penilaian terdiri dari komposisinya, yaitu pertama dari kehadiran 10%, penugasan dari tugas-tugas itu 20%, kemudian dari UTS 30%, dan dari UAS 40%. Demikian proses pembelajaran yang telah kami buat sesuai dengan RPS yang telah kami sediakan. Dan untuk pembelajaran di dalam kelas bisa disaksikan melalui media yang akan ditayangkan sebagai berikut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya banggakan, mahasiswa STI Kota Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk memulai pembelajaran etika administrasi. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri karena ini memang pertemuan kita pertama, bahwa nama saya adalah Tingkat ini. Saya kebetulan diberi tugas untuk mengampu mata kuliah etika administrasi publik. Mungkin pertemuan kita ini akan berlangsung selama 14 kali pertemuan. Setelah 7 kali pertemuan mungkin kita akan menjalankan UTS, dan juga setelah selesai nanti ke 14 kita akan mengadakan UAS ya. Namun sebelum itu juga ada tugas di mana kita nanti bagaimana membuat makalah, bagaimana etika administrasi ini diterapkan di birokrasi. Nanti mungkin kita akan studi-studinya atau bisa mengadakan makalah ke birokrasi yang ada di daerah sini. Namun sebelum itu acara dimulai, kami mungkin akan mempersilahkan untuk memimpin doa pada salah seorang mahasiswa. Siapa yang bersedia? Izin saya, Bu. Oh iya, silakan. Silakan untuk memimpin doanya ya. Di depan aja, di depan di sini. Sesuai dengan agama masing-masing. Mohon perhatian, mohon izin teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pada mata kuliah etika administrasi publik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena ini pertemuan yang pertama, mungkin Ibu akan memperkenalkan bagaimana rencana pembelajaran semester itu ya. Ibu sudah membuat RPS-nya, yaitu bahwa kita nanti kita sebagai yang bersekolah di sekolah tinggi administrasi, tentu yang pertama capaian yang diinginkan adalah bagaimana administrasi publik di dalam pembelajaran ini, kemudian bagaimana mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, gitu ya, kemudian memunculkan ide, gagasan, reformasi kebijakan di dalam kebijakan itu salah satunya. Kemudian setelah mengikuti ini, maka diharapkan mahasiswa akan mampu menguasai apa yang dinamakan dengan etika administrasi negara. Kita akan mempelajari etika tentu dilihat dari sudut pandang administrasi negara, di mana bahwa penyelenggaraan pemerintah Indonesia itu oleh birokrasi, karena birokrasi itu merupakan mesin daripada penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana etika ini diterapkan oleh aparatur sebagai pejabat penyelenggara pemerintahan.
adalah penyelenggaraan pembangunan itu di mana diharapkan etika itu menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena di setiap penyelenggaraan pemerintahan itu, pemerintah itu dengan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan itu tentu harus berpedoman kepada etika. Ya. Itu apa yang ingin dicapai, bagaimana etika ini pentingnya di dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia, baik pelaksanaan pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kemudian kalau kita melihat daripada pustaka referensi yang Ibu susun untuk membuat materi ini yaitu pertama dari Bumorotomo Wahyudi ya, terus kedua dari mengenai etika administrasi negara, kemudian dari pengantar etika ini juga dari Pos, kemudian suatu pengantar etika oleh Salomon Robert, kemudian dari Yandi juga, dan kemudian juga etika administrasi publik. Kemudian banyak juga dari materi-materi yang Ibu ambil dari beberapa ataupun nanti yang berkaitan dengan itu yang akan yang menjadi referensi daripada pembelajaran ini. Nah, kalau kita melihat tadi mungkin materi-materinya di sini ya, banyak di sini Ibu sudah susun, mulai dari ini yang tidak bisa dibacakan satu persatu ya, nanti habis waktu kita. Nah, untuk itu mungkin kita akan memulai dulu, pada pelajaran yang pertama ya. Pelajaran pertama itu kita akan membahas mengenai etika birokrasi. Nah, tapi sebelum itu, karena kita ini memang belajar di ilmu administrasi, Ibu mau bertanya, siapa yang mengerti apa yang dinamakan dengan ilmu administrasi? Siapa? Apa? Itu menjawab tentang administrasi. Kalau misalkan dilihat dari definisinya, administrasi itu dibagi dua, bisa dilihat secara luas sama bisa dilihat secara sempit. Kalau misalkan secara sempit, administrasi itu berarti catat mencatat, tulis menulis, surat menyurat, ketik mengetik dan sebagainya. Atau bisa lebih singkatnya tata usaha gitu. Tapi kalau misalkan secara luas, administrasi itu berarti kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana mereka bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang di dalamnya tuh udah ada struktur, jadi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan tuh efektif sama mencapai. Ya, betul. Lagi tidak itu pengertian administrasi secara umum. Tapi kalau seandainya kita di apa sih namanya administrasi secara birokrasi? Kalau birokrasi itu kan merupakan lembaga pemerintahan. Jadi kerjasama satu lembaga, organisasi dengan stakeholder dengan apa gitu, untuk mencapai tujuan-tujuan negara sesuai dengan di mana di suatu negara itu memang udah ada struktur organisasinya, ada manajemen udah jelas gitu ya. Gitu. Jadi itu Jadi di sini kita akan mempelajari birokrasi. Jadi bagaimana etika ini seperti tadi yang sudah sampaikan, capaian yang diinginkan bahwa bagaimana etika ini dijadikan pedoman oleh aparat birokrasi. Nah, untuk itu mungkin kita akan kita etika itu berasal dari bahasa Yunani ya, artinya kebiasaan. Nah, kemudian jadi etika itu bukan ajaran moral tetapi merupakan filsafat, merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sih tentang ajaran-ajaran mengenai pandangan-pandangan moral ini, mengenai etika untuk mengerti mengapa dasar hidup menurut norma-norma. Jadi kalau etika itu memang mempelajari norma-norma yang akan dijadikan pedoman bagi hidup manusia. Nah, sedangkan kalau moral itu artinya itu hidup atau kebiasaan, dan moral itu sangat berkaitan dengan kalau boleh dikatakan basic instinct ya. Basic instinct. Jadi manusia itu sudah menyadari bahwa ada sudah tahu mana enak mana tidak gitu kan. Kayak bayi kalau misalnya nggak enak dia menangis gitu
Kalau misalnya senang dia ketawa gitu ya. Nah manusia juga kalau yang udah dewasa dia udah tahu mana yang baik yang benar. Tapi di sini bedanya etika dengan moral. Kalau etika itu kan bisik yang kalau moral ya. Kalau etika ini kan merupakan suatu ilmu di mana di sana ada petunjuk, udah ada mana yang baiknya, mana yang buruknya, dan harus dipedomani oleh kita sebagai manusia. Di mana di situ kalau misalnya ada pelajaran etiket, di mana kita harus berperilaku berhubungan dengan yang lainnya gitu. Ada etikanya. Kalau moral itu kan dari udah ada tahu ada baik buruk seseorang itu dan dirasakan dari dasarnya, dari dasar jiwanya gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau kita bisa lagi bagaimana ini perbedaan antara etika, moral dan moralitas. Nah, tadinya seperti yang sudah Ibu katakan bahwa etika itu berkaitan dengan disiplin ilmu, yaitu yang mempelajari, yaitu berarti mana manusia itu pembenaran, ada apa yang dianut itu ada nilai-nilai mengenai pembenaran dalam etika merupakan salah satu cabang filsafat. Keduanya etika itu merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu, dari itu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Nah kalau kita melihat lagi bahwa sumber etika itu ada 4. Ini merupakan ilmu mengenai mengatur tingkah laku. Pertama, siapa yang agama. Kedua, budaya. Budaya itu akan mempengaruhi, jadi akan ditaati oleh semua masyarakat. Kemudian yang ketiganya, dia dari pengalaman, dia dari realitas. Kemudian dari norma-norma yang berlaku. Itu dari pengalaman, kemudian dari realitas. Karena etika itu harus rasional. Di mana dalam kehidupan dalam pergaulan, di dalam kebudayaan itu tiba-tiba muncul aja aturan, misalnya harus taat, harus hormat pada orang tua. Itu kan tidak ada yang tertulis, tetapi sudah tertanam di dalam lingkungan kehidupan itu bahwa kita itu kepada yang lebih tua itu harus lebih hormat, dan itu menjadikan suatu aturan. Nah, itu dari budaya itu dari rasional bagi saya gitu. Itu dari agama, rasionalitas, etika budaya, dari pendidikan. Nah, kemudian kalau moral itu tingkah laku yang bersifat spontan dari dasar jiwa, gitu ya. Misalnya rasa kasih, kemurahan hati, kesabaran dan sebagainya. Kemudian kalau moralitas ini, nah ini memang sudah merupakan suatu gaib daripada Tuhan. Dia sudah dicampurkan dengan aturan. Nah, kemudian moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai sejauh mana seorang orang memiliki dorongan melaksanakan tindakan sesuai dengan prinsip. Jadi moralitas itu memang sudah kalau moral itu kan bisik-bisik ya, tapi kalau moralitas itu sudah ada tuntunannya, sudah ada di latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, karakter itu ada sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas orang. Ya, jadi moralitas kita berkenaan dengan nilai etika dan moral terdapat dalam agama. Nah kemudian terwujudnya tingkah laku yang menyangkut nilai-nilai moral dalam diri manusia berlangsung demikian kompleks. Jadi dalam hidup bermasyarakat, faktor pendorong itu yang berpengaruh secara interaktif antara lain dipengaruhi oleh perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu kan dimulai dari lingkungan. Perkembangan manusia itu dari pengalaman, kondisi sosial ekonomi dan dari pendidikan. Jadi manusia itu kan dipengaruhi oleh pertama lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kondisi sosial di masyarakat, kemudian pengalaman itu semuanya akan mempengaruhi, akan membentuk moral dari seseorang. Nah, kemudian nanti kita akan tahu juga bagaimana nilai-nilai yang mempunyai moral karakteristik daripada nilai moral. Itu primer, itu moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan suatu tindakan dasar yang paling utama. Kemudian real, nilai moral bukan sekadar sebut. Jadi memang yang nyata, yang sudah biasa. Kemudian terbuka jadi universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkungan. Jadi bisa disebut positif atau maupun negatif nilai moral itu. Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan dari nilai negatif ke positif sebaliknya moral terciri larangan. Jadi karena memang kan tadi mempelajari baik buruk, larangan dan adilasi.
sehingga bisa mendorong orang itu bisa berubah menjadi positif, menjadi negatif menjadi negatif. Kemudian order tinggi dan rendah. Jadi nilai-nilai yang ordernya rendah tidak memiliki ciri insentif yang mengatur nilai-nilai yang lainnya. Jadi pengaturan tindakan biologis berupa ketaatan pada aturan maupun pedoman spiritual. Jadi kalau orang dikatakan moralitas yang bagus karena ada ketaatan pada aturan, kemudian dia minus spiritual. Kemudian absolut, jadi moral itu pada manusia mesti bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri pada kehendak. Kemudian, nah ini yang menjadi landasan ketika antara lain satu tadi seperti Ibu katakan naturalisme ya. Paham ini bahwa sisi etika ini kesusilaan mempunyai dasar alami. Jadi pembenaran ini dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta yang ada di itu dan bisa manusia pada dasarnya harus dihargai dan menjadi ukuran. Jadi saling menghargai, saling itu adalah kemudian individualisme. Nah di sini individualisme ada muncul keegoisan dari mana manusia itu hanya berdasarkan kepentingan individualnya. Nah di sini ini bisa berpengaruh positif dan negatif. Kalau positifnya karena individualisme itu dia bisa berprestasi gitu kan, oh saya ingin ini. Tapi kalau negatifnya jadi egois ya, mementingkan diri sendiri. Jadi itu memang bersifat manusia. Kemudian hedoisme yaitu kodrat manusia selalu mengutamakan kenikmatan, kebutuhan memperlakukan kenikmatan dengan sepuas-puasnya. Nah kemudian hedonisme, nah ini yang mencerita cita-cita batinnya. Jadi dia aliran yang ingin membahagiakan batinnya. Kemudian utilitarisme yaitu mengatakan bahwa pengenalan kesulitan adalah membuat suatu perbuatan. Jadi perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat atau kegunaan. Jadi disitulah bahwa manusia itu memang harus berguna bagi orang lain, harus bermanfaat. Kemudian idealisme, nah paham ini timbul kesadaran adanya lingkungan normativitas. Nah jadi semuanya berpedoman pada norma yang berlaku. Nah pengamatan manusia. Jadi adanya dualisme manusia bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani berdasarkan cipta, rasa dan kata yang terdapat dalam batin manusia. Jadi kita membagi tiga idealisme itu ya idealisme rasionalistik yang rasional, kemudian idealisme yang estetik yaitu yang memiliki kenyamanan, gitu semua. Kemudian ada idealisme etik, yaitu yang idealisme yang bagaimana kita mentaati aturan-aturan norma. Nah ini kemudian kita apa sih tujuan etika? Kita tahu bahwa etika ini memberikan bagaimana kita dapat menolong manusia untuk memberi kebutuhan yang real secara susila, bisa dipertanggungjawabkan. Karena manusia itu memang harus hidup di dalam keteraturan, di dalam sosialnya, dalam hubungannya. Tidak boleh kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain, tapi bagaimana kita juga diri kita sendiri harus terlindungi itu dalam kehidupan sosial. Nah, tentang nama sosial yang berlaku, tetapi juga tentang kebutuhan manusia serta apa yang mendorong timbulnya kebutuhan. Jadi kalau itu bahwa kita sebagai manusia mempunyai hak asasi. Untuk apa hak asasi itu hak hidup, untuk melindungi manusia dari gangguan, kekerasan, kemudian hak bebas. Bebas kita mengungkapkan pendapat, bebas kita berbicara gitu ya, untuk mendapatkan kedamaian di dalam hidup sosial ini. Ini misalnya di dalam berdemokrasi, kita menyampaikan ide, membuat buku, dan itu ada kebebasan. Kemudian ada hak miliknya. Ini merupakan perlindungan di mana seseorang itu harus mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan pegangan tentang haknya. Misalnya, dia punya rumah, punya sertifikat rumahnya, punya mobil harus punya BPKB-nya, gitu ya. Nah, kemudian, apa gunanya etika? Jadi etika ini adalah suatu pemikiran sesuatu tentang moralitas. Tadi kan pembelajaran baik dulu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, gitu ya. Yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan pengertian yang lebih mendasar. Ada 4 etika ini diperlukan. Ada 4. Pertama,
bahwa kita dalam hidup masyarakat yang semakin pluralistik, dan semakin juga dalam bidang kualitas ini. Jadi setiap hari kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Nah disitulah kita ilmu etika berperan bagaimana cara kita bergaul. Makanya ada ilmu yang mempelajari tentang etik ya, kode etik itu biasanya itu kalau kode etik itu aturan-aturan yang dipergunakan oleh kumpulan profesional. Bisa ada kode etik kedokteran, kode etik hukum, juga apa dan sebagainya. Itu merupakan aturan yang memang harus dipatuhi oleh kelompok tersebut. Nah kita juga di dalam hidup bermasyarakat ini, di dalam hidup kita akan bergaul dengan yang lain. Bagaimana kita harus saling menghargai, terus ini. Ada yang mau ditanya? Apa bedanya etika dan etik? Etika dan etik. Dan kode etik. Dan kode etik. Kalau etika itu adalah merupakan norma-norma, aturan-aturan yang menggait manusia untuk mempelajari, di mana etika itu merupakan ilmu untuk mempelajari bagaimana yang baik dan yang benar. Kalau etika itu adalah memang suatu ilmu untuk untuk mempelajari bagaimana kita cara bergaul. Nah kemudian kalau ditinggikan dengan kode etik, bahwa di dalam kehidupan manusia itu memang itu selalu ada perkumpulan-perkumpulan profesional itu biasanya. Mereka membuat suatu aturan-aturan yang merupakan komitmen bersama untuk dipatuhi. Misalnya ada kode etik kedokteran, ada kode etik yang misalnya dari kejaksaan, ada kode etik, semuanya ada, semua profesional itu menjadikan pedoman, yang menjadikan dan akan mendapat sanksi kalau seandainya kode etik itu dilanggar. Itu mungkin. Ada lagi yang mau ini bertanya. Kalau seandainya, karena kita waktunya sudah habis ya. Nah, jadi dengan demikian mungkin ya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang Ibu sampaikan ini akan bermanfaat. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.